Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nurul untuk kesempatannya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadila Anwar. Saya sekarang sedang menempuh studi magister di jurusan Herbal Universitas Indonesia di Fakultas Farmasi. Kesibukan saya saat ini tengah menyelesaikan penelitian, juga sedang menjalani program pesantren walaupun secara online di Indonesia Quran Foundation dan juga beberapa kegiatan lainnya. Background pendidikan saya adalah biologi dan kini saya mendalami tanaman obat sehingga saya masuk ke dalam jurusan herbal. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, kita masih dapat berkumpul pada kesempatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah ini. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama luruskan niat, persiapkan diri dengan baik, dan juga pastinya tidak lupa untuk membaca doa sebelum belajar agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kalau begitu, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai materi kita hari ini. Insya Allah kita akan membahas tema indahnya Allah menciptakanmu. Wah, pasti teman-teman udah pada gak sabar nih. Apalagi temanya tentang kajian pranikah. Terutama di materi sesi kedua tuh, pasti menarik sekali. Oh ya, insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana sih penciptaan manusia dalam perspektif sains Al-Quran. Kita mulai ya. Check this out. Oh ya, sebelum kita mulai, mohon dibaca dulu ya. Ini sedikit dari saya. Ya, dalam kegiatan berbagi ilmu, pastinya teman-teman memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas dari saya. Apalagi dari segi tafsir dan background pendidikan saya yang sebetulnya bukan dari agama Islam. Namun mudah-mudahan kita sama-sama bisa bertadabbur bersama ya. Dan tajdidul iman, merecharge kembali iman kita, karena tujuan kami di sini adalah untuk sama-sama mentadabburi bagaimana isi Al-Quran dalam perspektif sains Al-Quran.
keduanya, Allah berikan rasa kasih sayang agar saling menjaga, saling membangun, dan saling membersamai satu sama lain. Dan dari kasih sayang itu ditumbuhkanlah sebuah keluarga, dan dari keluarga itu terus berkembang menjadi manusia yang banyak. Maka tak heran bahwa bisa dikatakan bahwa awal dari peradaban berawal dari keluarga. So, mari sama-sama persiapkan keluarga kita untuk menjadi pilar-pilar peradaban di masa yang mendatang. Dan dalam surat Al-Duha ayat 8 dikatakan bahwa Allah lah yang mencukupi rezeki kita. Pada awalnya kita lapar, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan berkekurangan, dan Allah yang memenuhi jiwa kita. Ya, salah satunya melalui pernikahan. Daripadanya diharapkan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah karena kita merasa tenang. Sakinah karena kita merasa seimbang. Sakinah karena kita merasa tergenapkan. Mawaddah dari kata wud atau mencintai. Di sanalah wadah untuk kita saling mencintai dan memenuhi tangki-tangki cinta kita sebelum kita mulai untuk mencintai dunia. Warahmah, dan kita saling menyayangi satu sama lain sebelum kita menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam surat At-Taghabun ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasawwarakum fa ahsana suwarakum." Ialah yang membentukmu dan membentuk dengan sebaik-baiknya rupa, baik rupa secara fisik maupun dari segi pemikiran, dari segi fisiologis, morfologis maupun anatomis. Dalam segala macam sisi dan sudut pandang sains, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berdasarkan klasifikasi hewan, manusia merupakan tingkat takson tertinggi. Yang terendah mulai dari invertebrata, kemudian vertebrata, dan tingkatan takson paling tinggi pada vertebrata adalah mamalia. Dan manusia adalah mamalia yang paling sempurna. Salah satu kelebihannya bukan cuma pada segi perkembangan secara morfologisnya saja, namun juga fisiologisnya. Dari segi lapisan tubuh, manusia termasuk dalam makhluk yang triploblastik atau selom dari lapisan pembentuk jaringan tubuhnya terdiri dari 3 lapisan, bukan cuma endoderm maupun exoderm, tapi juga mesoderm. Proses penciptaan manusia begitu lengkap, termaktub dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Allah Subhanahu wa taala telah menjabarkan secara lengkap bagaimana proses penciptaan manusia di dalam rahim. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada saat itu, mana mungkin kita sudah bisa mengetahui bagaimana secara detail proses penciptaan manusia. Jika dari terjemah Kemendag RI, kurang lebih seperti ini terjemahannya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Dan dari tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk. Maha suci Allah, Maha Pencipta yang maha baik.
Jika dari tafsir Jalalain kurang lebih seperti ini. Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan manusia yakni Adam dari suatu saripati yang daripadanya adalah suatu saripati yang berasal dari tanah. Dalam lafal ini mintin berta'aluk pada lafal sulalatin. Kemudian darinya dia jadikan manusia keturunan Adam itu dari nutfah, yakni air mani yang berada dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Jadi ketika mani masuk ke dalam rahim gitu, dari sanalah manusia diperkembangbiakan. Kemudian dari air mani itu kami jadikan segumpal darah kental, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging yang dagingnya itu sebesar kepalan tangan, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan darinya itu ditiupkan ruh, dan jadilah manusia gitu, ciptaan yang baru. Dan maka sucikanlah Allah, pencipta yang paling baik, sebaik-baiknya pencipta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha kuasa Allah yang dari Adam, yang bermula dari saripati tanah, dijadikannya kita dari tetesan mani yang kotor, lalu Ia muliakan menjadi makhluk yang sempurna hanya karena terdapat di rahim. Melaluinya kita berprogres dan berproses menjadi manusia yang sempurna, yang awalnya berupa kotoran, yang justru najis, tetapi kita berkembang dan berproses di dalam rahim sehingga menjadi manusia yang utuh dan dimuliakan. Berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 tadi, ada beberapa tahapan. Jadi Nabi Adam, manusia yang permulaan, diciptakan dari saripati tanah, kemudian darinya dijadikan nutfah atau sperma, kemudian darinya kita mengalami proses yaitu alaqah, atau dalam bahasa Arab sebetulnya sesuatu yang menempel gitu, atau yang hinggap. Kemudian mudghah, daging yang chewy gitu, kenyal. Kemudian izam walahm, jadi seperangkat tulang, tapi di sini unik gitu. Tulang itu selalu berdampingan dengan lahan atau di sini muscle gitu. Kemudian darinya kita dijadikan khalaq akhar, jadi manusia yang baru gitu, atau individu baru. Berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 tadi, ada beberapa tahapan. Jadi Nabi Adam, manusia yang permulaan, diciptakan dari saripati tanah, kemudian darinya dijadikan nutfah atau sperma, kemudian darinya kita mengalami proses yaitu alaqah, atau dalam bahasa Arab sebetulnya sesuatu yang menempel gitu, atau yang hinggap. Kemudian mudghah, daging yang chewy gitu, kenyal.
kemudian izam walahm, jadi seperangkat tulang, tapi di sini unik gitu. Tulang itu selalu berdampingan dengan lahan atau di sini muscle gitu. Kemudian darinya kita dijadikan khalaq akhar, jadi manusia yang baru gitu, atau individu baru. Pada terjemahan sebetulnya alaqah dikatakan segumpal darah, tapi sebetulnya dalam padanan bahasa Arabnya itu alaqah itu sama akar katanya dengan ta'aluk, ilaqah, dan mu'alaq, atau sesuatu yang hinggap gitu, sesuatu yang hinggap atau yang bertengger. Pada waktu itu mungkin sulit gitu untuk memahami kenapa harus kata-kata alaqah gitu yang dipilih. Kenapa malah segumpal darah gitu? Karena mungkin pada saat itu ketika pada masa awal kehamilan gitu, atau sekitar sebelum 4 minggu sehingga 4 minggu gitu, atau masa awal kehamilan, ketika terjadi keguguran itu berupa segumpal darah. Tapi di sini Allah memilih kata alaqah atau sesuatu yang bertengger. Masya Allah, dalam ilmu embriologi modern baru diketahui bahwa ketika embrio telah berubah menjadi blastosis gitu ya, dia berputar hingga sampai ke tuba falopi gitu, dan kemudian nanti dia akan terus berputar lalu bertengger ke dalam dinding endometrium gitu, atau dinding rahim. Masya Allah. Kemudian mudghah itu dalam bahasa Arab diketahui bahwa sesuatu yang chewy gitu. Chewy itu apa ya? Kenyal gitu, kenyal dan identik dengan daging gitu, daging yang kenyal gitu. Dan Masya Allah, diketahui bahwa pada umur 4 hingga 6 minggu biasanya embrio itu berbentuk seperti daging yang kenyal gitu, dan belum belum membentuk rupa gitu, belum membentuk rupa, atau biasa dinyatakan sebagai mesenkim dari manusia. Kemudian darinya kita dijadikan izam walahm. Jadi setelah segumpal daging itu, kemudian terbentuklah tulang belulang gitu, tapi tulang belulangnya itu terbungkus oleh daging gitu. Jadi diketahui bahwa pada awal perkembangan janin gitu, memang yang terbentuk itu adalah kartilago dari tulang gitu. Kemudian tidak semerta-merta hanya tulang saja gitu, tapi tulang itu terlapisi oleh primordial otot atau muscle dan juga ligamen gitu. Masya Allah. Jadi pembentukan tulang itu tidak serta-merta hanya tulang saja gitu, tetapi membutuhkan otot dan juga ligamen gitu, baru bisa bergerak gitu. Mungkin teman-teman masih ingat waktu pas zaman sekolah dulu, sistem rangka selalu dikaitkan dengan sistem otot gitu, karena memang itu adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan gitu. Ternyata ini sudah terjadi sejak awal masa kehamilan, dan bahasa Al-Qur'annya pun Masya Allah demikian. Kemudian setelah mudghah diciptakanlah kita sebagai manusia baru gitu. Dan pada saat itu sudah terjadi organogenesis gitu ya, dan mulai terbentuk organ-organ kita. Kemudian dari sanalah baru ditiupkan ruh gitu, sehingga kita menjadi manusia seutuhnya gitu. Dan setelah kita dijadikan dan diciptakan, ternyata kita diciptakan dengan berbagai macam keunikan, dan kita dijadikan berbangsa-bangsa dan berbahasa-bahasa. Termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 22.
Mungkin ini terkesan biasa saja. Tetapi ada satu hikmah di sana. Karena ternyata yang dapat berbahasa adalah hanya manusia. Sedangkan makhluk lain tidak berbahasa. Mengapa demikian? Karena hanya bahasalah yang dapat berkembang. Berbeda pada makhluk hidup lainnya yang hanya dapat berbicara dengan satu cara komunikasi saja. Di mana-mana kucing pasti bunyinya sama. Di mana-mana anjing pun bunyinya sama. Di mana-mana cara burung untuk berkomunikasi dengan burung lainnya dengan jenis yang sama ya, umumnya sama. Ketika pun ada burung kakatua misalkan, atau burung beo mengikuti, tapi mereka tidak berbahasa. Masya Allah, begitu sempurnanya ya Allah menciptakan kita sebagai manusia. Oh ya teman-teman, pernahkah kalian merenungkan makna dari doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan kami, membangkitkan kami. Ba'dama amatana. Di sini artinya apa-apa yang gitu, yang telah dimatikan. Jadi pada saat kita tidur tanpa disadari, setiap sel dalam tubuh kita itu mengalami regenerasi. Kita dimatikan dulu, kemudian dihidupkan kembali dengan sel-sel yang baru. Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Semua seluk tubuh dan juga bagian dari tubuh kita dan juga jiwa kita akan kembali kepadanya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menguatkan iman kita dan bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, karena sejatinya saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman. Alhamdulillah, tadabbur kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga jadi makin semangat ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga tidak puas dengan penyampaian materi saya dan menjadi trigger untuk teman-teman belajar lebih baik dan lebih dalam lagi. Jika ada yang kurang tepat, mohon diluruskan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nurul sebagai moderator.